Kenaikan harga cabai dikeluhkan emak-emak. Harga cabai di Bandar Lampung di kisaran Rp50 hingga Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dampak cuaca buruk serta tingginya curah hujan yang menyebabkan petani di Lampung dan Jawa gagal panen. Kenaikan harga cabai terpantau oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat sidak di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat. Zulkifli menyatakan bahwa kenaikan harga cabai saat ini masih wajar. Untuk mengatasi kenaikan harga cabai, Menteri Perdagangan berencana akan meminta Pemkab dan Pemprov memberi subsidi harga cabai. Memang yang agak tinggi cabai ya, mulai musim hujan. Kalau musim hujan tuh biasa panen cabai suka gagal. Jadi cabai naik tetapi jauh masih daripada harga yang dulu sampai Rp20.000 ya. Tadi cabai kira-kira Rp50.000 1 kilo. Bawang stabil harganya. Jadi cabai menaik sedikit tetapi masih dalam batas yang kita bisa toleransi. Ya. Itu kalau itu Rp50.000, cabai jengki Rp45, cabai merah bisa Rp70, bisa Rp68. Ya kemarin lah, kalau stabilnya hari ini turunnya. Menteri Perdagangan juga menyatakan harga bumbu masak dan kebutuhan pokok lainnya masih stabil. Pada sidak ini, Zulkifli Hasan memborong cabai dan beras dengan uang yang diambil dari sakunya. Cabai dan beras itu kemudian dibagikan ke warga di pasar. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Janji Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang akan menurunkan harga kedelai dan memberikan subsidi harga kedelai kepada produsen tahu dan tempe di Bandar Lampung belum kunjung terrealisasi. Padahal janji itu telah berjalan selama 3 bulan dan banyak produsen tahu dan tempe menanti ditepati karena mereka keberatan pada harga kedelai saat ini. Saat dikonfirmasi pada Sabtu siang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membenarkan subsidi pembelian harga kedelai belum terrealisasi. Ia berdalih hal tersebut karena Bulog belum mau impor kedelai. Pada pekan ini, Zulkifli Hasan akan menggelar rapat dengan pihak Bulog untuk pembahasan subsidi dan impor kedelai sebagai upaya mengatasi tingginya harga kedelai. Kedelai masih mahal. Memang ini kedelai ini kan kita udah tugaskan Bulog impor. Kok sampai hari ini belum terlaksana? Saya mau cek lagi kenapa. Nah, biasa kalau berburu bayi itu kadang-kadang ada aja menghalangi ya. Kendalanya di mana, Pak? Bisa impor, itu kedelai cuma 11.000 sekilonya. Ya. Ada intervensi khusus nggak, Pak? Kan? Ada intervensi khusus nggak dari Kemendak, Pak? Ya ini kalau memang saya nanti kita minggu depan rapat lagi, saya akan tanya. Kalau tidak kesulitan di mana kita datangi. Harga kedelai di Lampung pada Minggu siang tembus Rp14.000 per kilogram. Harga itu naik drastis sebab harga kedelai sebelumnya lama di kisaran Rp8.000 per kilogram. Banyak produsen tahu dan tempe yang bangkrut akibat kenaikan harga kedelai. Sejak kalau 14.500 itu sejak solar naik itu. Ada sebulan ya? Lebih. Ya, itu bulanan lagi. Kita ngolah di sini aja dari bahan baku dikurangin dikit, kan? Dari garamnya nyari yang murah, dari tahunya dikurangin dikit, dikecilin. Terus dari bikinnya juga nggak dikurangin juga. Pemberian subsidi harga kedelai dijanjikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menemui puluhan produsen tahu dan tempe di Kelurahan Gunung Sulah, Waihalim, Bandar Lampung awal Oktober 2022. Besaran subsidi harga kedelai yang dijanjikan Rp1.000 per kilogram. Para produsen tahu dan tempe berharap Menteri Perdagangan yang akan menyubsidi harga kedelai segera ditepati. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Agar harga itu ya kalau 12 ya 20.000 gitu. Kerugian petani tomat di Desa Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat sedikit berkurang setelah harganya naik. Harga tomat di tingkat petani yang dibeli tengkulak kini Rp2.000 per kilogram. Harga itu naik Rp500 per kilogram dibanding pekan lalu.
Menurut petani, kenaikan harga tomat saat ini baru sebatas mengurangi kerugian. Petani belum untung dengan harga tomat Rp2.000 per kilogram sebab belum sebanding dengan tingginya modal, dampak kenaikan harga pupuk dan obat-obatan. Terlebih harga ini dialami para petani tomat yang baru panen perdana. Kalau kemarin sih 2.000, tapi entah kalau hari ini berapa nggak tahu. Nggak tahu. Kemarin pernah ngerasain 1.500 nggak? Pernah. Berarti sekarang naik ya? Ya naik 500. Ya, segitulah. Nah, satu sak itu main 900, ada yang 800, ada yang 1 juta. Berarti di harga 2.000 ini belum mencukupi ya? Belum ya? Tapi kalau mursa bekas, lanjaran bekas ini ya dapat lah, dikit-dikit dapat. Dikit-dikit. Jika petani belum mendapat untung dari kenaikan harga tomat, lain halnya dengan para pedagang tomat di Pasar Liwa. Harga tomat di tingkat pedagang Rp5.000 per kilogram atau Rp3.000 lebih mahal dibanding harga di tingkat petani. Harga tomat turun. Berapa? Berkisar eceran 5.000. 5.000 ya? Sebelumnya berapa, Bang? Sebelum akhir tahun ya sampai mencapai 10. Sampai 10 ya, 12. Gimana penjualan Bang di harga turun yang 5.000 ini? Ya, makanya ya belum bisa diprediksi karena Menurut pedagang, harga tomat sejak akhir 2022 tidak stabil. Menjelang Natal 2022 lalu, harga tomat di pasar tembus Rp10.000 per kilogram. Harga itu bertahap turun dan paling rendah pada pekan lalu Rp3.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Bandar Lampung Jumat siang disidak Wali Kota Eva Duyanda. Kedatangan Eva Duyanda mengejutkan para pegawai. Sidak ini untuk memastikan pelayanan pembuatan KTP, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya berjalan lancar tanpa ada pungutan liar atau pungli. Para pegawai diminta melayani masyarakat secara baik dan memotong birokrasi yang rumit. Ini bertujuan supaya masyarakat mau mengurus dokumen kependudukan tanpa perantara atau calo. Kita harus lebih cepat, walaupun mereka datang atau lewat online, harus cepat. Dan tadi juga didampingi oleh Kepala Dukcapil, melihat dari semua tugas-petugas kita yang terutama memberikan pelayanan terbaik, memberikan keramah-tamahan, sapanya, dan kita juga informasikan kepada mereka yang jelas, tepat, dan tidak ada pungli yang namanya di sini. Kalau ke sini sih cukup memuaskan ya, kan maksudnya dalam arti di sini tuh langsung cepat gitu, nggak kayak yang lain. Mainannya cepat, orangnya ramah, terus sudah sih itu aja. Eva Duyanda mengancam akan memberi sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melakukan pungli. Para pegawai diminta berpikir 1000 kali jika melakukan pungli, sebab uang hasil pungli yang didapat tidak sebanding dengan sanksi yang akan didapat, yakni mutasi tugas hingga pemecatan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.